mulai. Masuk. Daerah jangan salikin daerah. Ya nyaman, jangan nyaman di nakola. Pedang. Bisa. Kalau ada saya jeli. Bah, aku ya anu ra, Evi. Daerah nang apa nih? Ya ada teman yang ngolah aja yang ngomarin lah. Apa nak? Masuk. Nyoba. Orang mundurannya itu. Posisi orang. Orang munduran itu perang. Iya ini ya orang. Si bro. Yes, mana lah? Cắt đấy gì dong? Bây giờ cái đi gạt để xét. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Siber Sinau Bareng di Jalur Ansor Kabupaten Probolinggo. Ini kita fikih dari awal, yang kemarin mukadimahnya sudah selesai. Mungkin ini kita beralih kepada kitab Ahkamut Thaharah. Ini menjelaskan tentang Ahkamut Thaharah. Namun sebelum ini mungkin alangkah baiknya kita ngarap barokah, kita tawasul dulu. Yang pertama kita hadiahkan kepada Hilahatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa sahbihi ajma'in. Wa lil anbiya wa mursalin wa awliya syuhada wa salihin wa tabi'in wa ulama'i kalamin wal musannifin wa musannifin wa muhaddisin wa khususan mu'allifi hadil kitab Fathul Qorib, dan juga kita khususan kepada muassis Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Kasbullah dan muassis para alim ulama Jawa Timur, Cangkulang dan Goleh Bani So'alem cuman kento tim Siber Sinau Bareng dari Jalur Ansor Kabupaten Probolinggo. Ini dari majelis zikir ini adalah kegiatannya mengkaji ulang tentang fikih yang bermanhaj Syafi'iyah, yakni Fathul Qorib, ini kitabnya. Mungkin kita tawasul, kita hadiahkan kepada baginda yang barusan kita sebut. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat Ansor, khususnya Kabupaten Probolinggo, para alim, para ulama, Cangkulang, menabir pada kekeliruan, mohon nanti saran dan kritiknya kami tunggu, tapi kritik yang membangun, karena insya Allah ini semua adalah kebersamaan di Jalur Ansor. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah ayhada utawi kikiku kitabu ahkamit Thaharati, kitab kang nerangake pira-pira hukumi sesuci.
Ini adalah kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum taharah bersesuci. Namun di sini kita banyak tahu tentang kitab. Wal kitabu utawi lafat kitab lugatan indlem coro lugati iku masdarun masdar bi makna dhammi kelawan nganggo arti kumpul wal jam'i lan tegesi kumpul. Banyak sahabat-sahabat bertanya, ayo kita ngaji kitab, ayo kita kaji ulang kitab. Kitab itu apa sebetulnya? Kitab itu adalah, di sini adalah masdar. Kalau masdar itu dalam adalah urutannya kataba yaktubu katban. Nah, dalam lafaz kitab ini adalah masdar ghairu mim. Lafaz kitab masdar ghairu mimnya ini ada 3. Ini sebagian kita menjelaskan seperti itu. Jadi ada yang mengatakan kataba yaktubu katban tanpa mazid. Ada juga yang mengatakan ada ziyadah, kataba yaktubu kitaban. Ada juga yang menambahi di belakangnya kitabatan. Nah, ini adalah yang dimaksud kitab ini adalah masdar. Seperti itu. Nah, masdar itu banyak versinya. Ada 3, masdar ghairu mim dan ada masdar mim. Ini yang masdar ghairu mim, masdar yang tidak didahului oleh lafaz mim. Sebetulnya dalam sebagian kitab menjelaskan ini yang pas bukan wal kitabu lugatan, tapi yang pas wal kitabun masdar. Nah, maknahu lugatan seperti itu. Cuman yang ini disikat wal kitabu lugatan masdarun bi mana dhammi wal jam'i. Jadi kitab itu sebetulnya merupakan masdar yang memakai arti kumpul. Ini adalah kitab. Contohnya istri, suami atau sahabat-sahabat ketika di sini adalah kumpul, ini adalah namanya kitab. Ayo kitab. Nah, ini juga dinamakan secara bahasa. Nah, seperti itu. Sahabat-sahabat yang kumpul sekarang di sini adalah termasuk dinamakan kitab. Makanya sering ada telepon dari ketua, ayo kita ngopi bareng. Nah, kata-kata ngopi bareng itu adalah bisa dikatakan dirubah katakannya, ayo kitab. Itu sama saja, itu namanya kumpul. Nah, inilah. Jadi kitab secara bahasa ini adalah artinya kumpul. Namun di sini wal istilahan ilm corot istilahi iku ismun aran li jinsin kadui jenis minal ahkami saking piro-piro hukum. Namun kitab secara istilah ini adalah nama bagi jenis dari beberapa hukum. Jadi kalau kitab ini adalah merupakan jenis dari beberapa hukum. Ada hukum mutahharah, ada hukum-hukum qisas. Nah, itu namanya kitab. Kitab itu adalah jenis daripada beberapa hukum, seperti itu secara istilah. Nah, namun ini juga disinggung oleh Imam Syafi'i, disinggung oleh pengarang ini adalah amal babu anapun toib lapat bab iku pasmun aran linauin kadue warna mimma saking lapat dokola kang manjing ngopoma tahta dalikal jinsi ing dalam ngisori mengkuno jenis. Sedangkan bab ini kan ada, jadi kitab itu pasti di dalamnya ada bab. Bab itu apa? Bab itu adalah nama bagi macam dari macam yang masuk di bawah jenis. Jadi bab itu masuk di bawah kitab, adalah kitab yang secara umum. Setelah itu baru diperinci lagi menjadi bab, seperti itu. Nah, ini adalah cuman kata-kata saja. Cuman masalah hukumnya di sini, ini yang perlu diperhatikan di sini adalah tohara itu apa sih? Wat toharatu utawi dau tohara bi fatito kelawan moco fatito, berarti membaca tohara, bukan membaca tuhara atau tihara. Nah, karena beda arti ini. Yang dimaksud dengan tohara bi fatito lugatan ing dalam turulati iku an-nadhafatu bersih. Nah, jadi bersih di sini dalam artian
banyak penafsirannya. Ada bersih, meskipun bersih itu secara suci. Contoh, makan, habis makan tangan tetap suci. Nah, bebersih itu adalah mencucikan hal yang kotor, itu namanya toharoh. Seperti itu. Ada juga sebagian ulama mengatakan toharoh itu juga bisa membersihkan hati secara batin, termasuk sombong, dengki, itu termasuk namanya toharoh. Seperti itu. Jadi toharoh itu ada dua. Kalau versi dohir itu ya membersihkan hal-hal yang najis atau hal-hal yang suci karena kotor, bisa disebut itu namanya toharoh. Ada juga yang semasa batin ya, termasuk dengki dan lain sebagainya, itu namanya toharoh. Terus ini wa amma syar'an, anapun ing dalem cara syar'i fa fiha iku tetep ing dalem toharoh tafasiru utawi pira tafsir kasiratun kang akeh. Minha iku saking tafasir qaulun utawi dai ulama fi'luma iku fi'luma ngelakoni perkara tustabahu kang den wenangake bi kelawan ma opo as-sholatu salat ai binal wudu'i saking wudu wa wuslin lan hadus wa tayammumin lan tayammum wa izalati najasatin lan ngilangake najis. Nah, di sini pokok hukumnya, namun toharoh secara syariat yang bisa kita ambil hukum ini adalah apa toharoh itu? Toharoh itu sesuatu yang bisa memperbolehkan kita itu adalah sholat. Ini sesuatu alat yang bisa menyebabkan kita itu sah melakukan sholat. Contoh, wudu. Wudu ini adalah salah satu syarat yang bisa menyebabkan sahnya sholat. Sholat tanpa wudu maka sholatnya batal. Nah, maka wudu ini dinamakan toharoh. Seperti itu. Yang nomor 2, wawuslin, hadus. Nah, hadus ini juga merupakan salah satu sahnya sholat. Seandainya dalam contohnya ketika malam harinya suami istri main sepak bola di kamarnya, nah itu wajib hadus, itu dalam kenyataan. Ada juga bisa menyebabkan mandi dalam hayalan, contoh menghayal atau bermimpi di dalam main sepak bola dalam mimpi. Nah itu juga bisa menyebabkan mandi besar. Nah, mandi besar ini adalah salah satu syarat untuk sahnya sholat. Seandainya dalam keadaan kita itu hadas besar, tidak mandi besar, maka sholatnya tidak sah. Nah, maka dari itu wuslin, hadus ini termasuk dinamakan toharoh. Seperti itu. Terus selanjutnya tayammum. Nah, tayammum ini juga bisa dinamakan toharoh. Kenapa? Karena tayammum ini salah satu yang bisa memperbolehkan untuk sholat ketika dalam keadaan darurat. Daruratnya itu apa? Ketika air itu tidak ada, atau kita ke pegunungan atau ke suatu desa yang dimana di situ tidak ada air, maka boleh kita tayammum. Lah, tayammum ini adalah istibah, bisa menjadi pelantara untuk sahnya sholat. Maka tayammum ini juga dinamakan toharoh. Terus wa izalati najasatin, dan juga menghilangkan najis. Sesuatu yang bisa menghilangkan najis, maka itu yang dinamakan toharoh. Ini yang sebetulnya. Jadi toharoh itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan sahnya sholat. Itu namanya toharoh secara syariat. Terus wa ammat tuharoh. Nah, ini yang disinggung barusan. Wa ammat tuharatu anapun utawi tuharoh bitomi kelawan maca dometo iku fasmun aran libaqiyatil maka duwe kereni banyu. Jadi
kalau tuharo itu kalau dibaca doma maka itu nama bagi sisa air, gitu lah. Nama bagi sisa air. Contoh yang dimaksud di sini sisa air itu begini. Ketika kita ambil wudhu dari gendi, sama kita punya gendi, diisilah air, maka air yang ada dalam kendi itu dibuat wudhu. Nah, jika air dalam kendi itu masih ada sisanya, sisa airnya, maka itu namanya tuharo, bukan dinamakan toharo. Sisa dari itu dinamakan tuharo. Atau bukan hanya di kendi ya, banyaklah contohnya. Tapi di sini bukan yang ada di luas, yang dinamakan termasuk sumur. Kalau air sumur itu bukan sisa, tetap dinamakan toharo, bukan dinamakan tuharo, seperti itu. Jadi bedanya toharo itu adalah sesuatu, kalau toharo itu bisa sesuatu yang menyebabkan sahnya sholat, tapi kalau tuharo sisa dari alat yang bisa menyebabkan sahnya sholat itu. Tapi sebagian ulama juga mengatakan tiharo. Ada juga yang mengatakan tiharo, cuman beda arti juga, seperti itu. Terus di sini walamma kanalan inim sembangsani ono opo alma uma iku alatan dadi prabot lit toharoti maring sesuci. Jadi air itu bisa menjadi alat untuk bersesuci, gitu. Istatrada moko nusuli kunem sopo al musannifu ki musannif li anwa ilmiyahi maring nerangake pira-pira warnane banyu. Kemudian ki musannif menjelaskan macam-macamnya air. Sebetulnya ada sebagian ulama ini adalah lain dari pembahasan. Yang pertama itu membahas tentang suci, namun ini membahas tentang macam-macamnya air, alatnya. Kalau awalnya ini membahas tentang bersesucinya, tapi sekarang masalah alatnya, termasuk airnya. Nah, sekarang ki musannif menjelaskan tentang air. Faqala maqon dawu sapa ki musannif almiyahu utawi pira-pira banyu rupane alat kimia ya jusu kang wenang ayasihu tegesi sok opo at-tathiru sesuci biha kelawan miyah iku sab umiyahin ono pitu pira-pira banyu. Jadi air yang sah atau yang boleh untuk diperuntukkan bersesuci ini ada 7. Ini dalam kitab Fathul Qorib. Jadi air yang boleh untuk bersesuci ini ada 7. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit. An-nazilu kang tumurun minha saking sama wa huwa al-mataru, hutan. Jadi yang pertama itu air hujan. Jadi air hujan itu juga bisa dibuat bersesuci. Jadi kalau sampai sekarang kalau di pegunungan termasuk ya banyaklah di kawasan Banyuanyar ini, di pegunungan, daerah pegunungan ini masih banyak menendon air hujan. Sebetulnya tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa, karena air hujan itu juga bisa dibuat bersesuci. Kalau daerah-daerah yang perkotaan ini sudah air banyak sudah seperti itu. Jadi air hujan juga salah satu bisa dibuat bersesuci. Wa ma'ul bahri lan banyu segara ail milhu tegesi kang asin. Jadi yang nomor 2 adalah air laut. Air laut juga bisa dibuat bersesuci. Wa ma'un nahri. Yang nomor 3 adalah wa ma'un nahri lan banyu bengawan. Air alhu tegesi kang tawar. Berarti air sungai. Jadi 1 air hujan, 2 air laut, 3 air sungai. Itu bisa dibuat bersesuci. Wa ma'ul bi'ri, dan juga yang nomor 4 air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumber. Nah, tapi di sini apa bedanya sumur dan sumber? Kalau dalam kitab ini membedakan adalah kalau sumur itu seperti biasanya, seperti adat yang ada di wilayah Probolinggo ini sudah.
Jadi air tempat itu digali, bisa dilipat menjadi 4 atau bisa menjadi bulat, dan itu digali, baru di situ tergenanglah sumberlah air. Itu tergenangnya itu namanya air sumur. Kalau air ma'ul aini, al-ma'ul aini adalah biasanya kalau di kitab ini menjelaskan banyak yang dari pegunungan. Pegunungan itu termasuk air sumber. Jadi murni tanpa digali pun dia mengalir saja. Itu sama yang seperti adat istiadat yang ada di Polenggo ini. Wa ma'us salji, dan juga air es. Jadi ini salji, ini air salju. Wa ma'ul barodi, dan air hutan woh, atau kalau istilah dulu ini adalah air embun. Nah, tapi di sini ulama mengatakan apa bedanya salji dan barot ini? Kalau salju, ini sebagian kitab di sini menjelaskan, kalau salju itu adalah air yang turun dari langit tapi nyampe di sahab di atas ini awalnya jamit, geli, bungkol. Tapi ketika nyampe ke bawah, kebalik. Salju itu adalah airnya encer turunnya. Nah, nyampe ke bumi ini menjadi batu. Kenapa? Saking dinginnya. Nah, ini namanya salju. Namanya salju. Nah, tapi ini juga salju ini bisa dibuat bersuci ketika dia encer. Tapi kalau jadi batunya tidak bisa. Nanti rusak mukanya nanti. Wa ma'ul kalau ma'ul barodi ini adalah air yang awalnya bulat atos, tapi ketika nyampe kepada bumi itu menjadi encer. Ada yang mengatakan ini adalah air embun. Air embun itu bagaimana? Ya long-bolong lah. Ubunnya embun mulai dapat 2 kolong baru dibuat bersih suci. Tidak apa-apa. Seperti itu. Itu bedanya salju dan ma'ul baroti. Tapi sebagian ulama yang lainnya samalah, antara salju dan baroti sama sebetulnya. Sama-sama turun dari langit. Wa yujtama'u wa yujmi'u, lan dadi kumpul hadhihi sab'ata ing iki banyu pitu apa qauluka pengucap sira rupane ma barang nazala kang tumurun apa ma minas samae saking langit, au naba'a utawa nyumber apa ma mil ardi saking bumi, ala ayi sifati ngatasi sifat kana kang tinemu apa ayi sifat min asil hilqati saking asal kedadian. Jadi di sini para ulama menyimpulkan sebetulnya yang bisa dibuat suci itu bersih suci itu adalah ada 2, 1 turun dari langit, yang 2 timbul dari bumi. Yang dari langit 3 ma'us salji, ma'ul barot, dan juga yang dari bawah ini adalah banyak, ada sumberan, ada bengawan, ada laut dan lain sebagainya, seperti itu. Lah ini maksudnya kenapa kok dibatis 7? Lah dalam kitab ini adalah selain dari yang 7 ini tidak bisa dibuat bersih suci, seperti itu. Nah di sini ada juga dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya air hujan itu bisa dibuat bersih suci. Pertama, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ini dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 11. Ini menjelaskan bahwa air hujan bisa dibuat bersih suci. Terus sahabat-sahabat sekalian, disinilah macam-macamnya air, bahwa air itu ada 7. Ada 7. Yang pertama itu adalah air hujan, air laut, air sungai, dan juga air sumur, terus air sumber, dan juga yang dari langit juga air salju, dan juga air embun. Nah, ini yang bisa dibuat bersih suci. Ada 7 ini. Lah kemudian yang 7 ini adalah sumal miyahu moko nuli utawi pira-pira banyu iku tangkosimu dadi kebagi opo almiyah ala arba'ati aksamin ing ngatasi 4 pira-pira bagian.
Sini yang 7 ini oleh musannif di sini dibagi menjadi 4. 7 ini. Yang pertama itu apa? Ahaduha utawi salah siji arba'ah iku tahirun suci, banyu kang suci, binafsi indem dadi tahir, mutahhirun tur kang nyuciake li ghairihi maring liyane tahir, ghairu makruhin ora den makruhake apa istimaluhu nggunakake banyu, wa huwa utawi ma iku almaul mutlaqu iku almau banyu almutlaqu banyu kang mutlak an qayyidin saking qayyid lazimin kang netepi. Ini jadi kan air yang bisa bersuci ini ada 7. 7 ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Yang pertama ini dinamakan air ini suci, juga bisa mensucikan kepada yang lainnya. Menggunakan air ini tidak makruh. Ini yang pertama. Saya ulangi. Yang 7 ini dibagi menjadi 4. Salah satu yang nomor 1 adalah dinamakan air suci, juga bisa mensucikan kepada yang lain. Menggunakan air tersebut ini tidak makruh. Ini yang pertama. Seperti itu. Angkoyidin tanpa koyid. Lah air ini dinamakan air mutlak. Seperti itu. Apa mutlak itu? Angkoyidin lazimin. Jadi tanpa koyid lazimin kang netepi. Ya fala idru moko ora bain apa koyitu batesi al mumfaku kang kepecat kama ilbikri koyok banyu sumur fi kauni ilm anai kamil bai mutlakon iku mutlakon mutlak. Tapi begini, yang dimaksud air mutlak itu adalah menurut adat istiadat yang ada di kalangan ini. Contoh, air termasuk air sungai itu termasuk air mutlak. Air sungai itu adalah bisa dibuat bersih suci. Air sungai itu suci, bisa juga dibuat bersih suci. Artinya buat hadus, mencucikan baju itu bisa. Kenapa? Karena air sungai itu menurut adat istiadat Probolinggo ini adalah dinamakan air mutlak. Beda dengan air yang dikoyiti. Kalau air dikoyiti itu beda, termasuk air kelapa itu sudah dikoyiti. Nah, hal seperti itu yang tidak termasuk dalam keterangan kitab ini. Jadi yang pertama itu adalah air suci, juga bisa mensucikan yang lain, menggunakan tidak makruh. Ini dinamakan air mutlak. Terus wasane utawi kang kaping pindho iku tahirun, banyu kang suci, mutahhirun tur kang nyuciake, makruhun kang makruh istimalu gun amri gunakake tahir mutahhir fil badani ing dalam badan, la fis saubi ora ing dalam tutup. Wa huwa utawi tahir mutahhir iku alma'u banyu al musammasu kang den panasake srengenge. Seperti ini. Nah, yang kedua ini adalah ini ada air, ini kan 7. Pertama 7 air. 7 bisa dibagi 4. 4 ini adalah dinamakan air suci, bisa mensucikan yang lain, tidak makruh untuk digunakan, dan itu dinamakan air mutlak. Yang kedua di sini adalah air ini adalah suci. Air suci, tapi menggunakan itu adalah makruh ketika dibuat badan. Tapi tidak masalah untuk buat pakaian. Apa namanya? Itu namanya air musammas, ma'ul musammas, air yang dipanaskan oleh terik matahari. Sini. Lah air yang seperti ini adalah hukumnya makruh, seperti itu. Jadi kalau ada air, seumpama kita punya air yang ditaruh di timba, nah, terus
ditimba itu meskipun nyampe 2 bola atau ada jeding kecil di luar sana, pas kebetulan musim kemarau, terik matahari sangat panas menyengat sehingga bisa merubah air yang awalnya biasa-biasa saja karena kepanasan air, kepanasan kena matahari pas menjadi berubah jadi panas, itu namanya air suci, tetap suci. Tapi itu makruh jika dibuat mandi, makruh dibuat wudhu. Kenapa? Karena air ini sudah berubah menjadi panas karena di terik matahari, seperti itu. Tapi seandainya air ini digunakan untuk bersih-bersih baju, menghilangkan kotoran yang ada di baju, maka ini tidak apa-apa. Seperti itu. Ini namanya air musammas. Air musammas itu apa? Air al-musakhkhanu kang den panasaki bitak siri samsi kelawan oleh ngelapeti srengenge fi ing lemak. Wa inna ma yukrahu lan ang pastene dimakruhake sailem terus syar'i iku bi kuturin kelawan pejajahan harin kang panas fi inain ing dalem wadah mantobain kang nerimu kepalu illa inaa angin illa inaat nagdaini angin wadah saking mas dan perak li sofa ijau harihima krono bersihi jirimi nagdain wa idza barida zalat al karoha. Seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, air ini biar kita juga khususnya kepada saya sendiri akan ingat. Jadi air yang tujuh ini dibagi menjadi 4. Yang satu adalah namanya air mutlak. Air mutlak ini adalah suci seperti sungai, suci dan juga bisa mensucikan yang lain, menunjukkan tidak makruh, dan itu namakan air mutlak. Yang kedua adalah air suci tapi makruh ketika untuk badan. Jadi kenapa kok makruh ini? Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri di sini adalah jadi dimakruhkan untuk badan ini karena para dokter sepakat ketika air itu ditaruh di bejana pas kena air matahari, maka hasil air ini tidak boleh nyentuh kulit. Kenapa? Karena bisa menyebabkan punya penyakit barus. Seperti itu. Makanya di sini dalam hukum sini adalah yang kedua ini adalah air suci suka bisa mensucikan tapi makruh untuk digunakan badan. Seperti ini. Nah, ini yang kedua. Alasannya kenapa kok bisa makruh? Karena kalau air yang, makanya kita hati-hati sebagai Nahdlatul Ulama ini juga hati-hati karena himbauan dari dokter dulu kita tidak boleh mandi atau ambil wudhu dari air yang panas kena terik matahari. Ini adalah penelitian dulu. Tapi kalau sekarang ya kurang tahu. Inilah yang nomor 2. Terus wa idza barida zalat al karoha. Seandainya ini kan makruh tadi airnya yang kena panas itu. Tapi ketika air itu lama kelamaan pas dingin, artinya mendung, pas airnya dingin, maka menggunakan air tersebut sudah tidak makruh lagi. Jadi makruhnya itu karena panas, seperti itu. Terus waktaro an-Nawawi waktaro lan milih sapa an-Nawawi Imam Nawawi adamal karohati ing ora anani makruh mutlakon kelawan mutlak. Wa yukrahu lan den makruhake aidon alemani opo saditus suhunati bangati panas wal burudati lan banyu kang bangati adem. Bukan hanya panas, kalau air itu terlalu dingin maka makruh untuk menggunakan air itu. Air terlalu panas itu makruh untuk digunakan bersih suci, baik itu untuk badan maupun yang lainnya. Tapi di sini ada yang mengatakan ulama dari kitab Munir Muhtad, di sini hasiah Syekh Sulaiman Al-Jamal ini adalah dalam syarahnya, ketika air itu panas karena dipanaskan oleh api maka itu tidak makruh. Jadi yang makruh itu hanya dipanaskan oleh matahari, seperti itu. Sahabat-sahabat, bahwa
Toharoh itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kita itu sah untuk melakukan sholat. Cuman Ki Musonif juga menjelaskan di sini bagian macam-macamnya air. Jadi air itu ada 7. Yang pertama itu adalah air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumber, yang keenam itu air salju, dan juga termasuk hutan atau barot itu yang nomor 7 seperti itu. Cuman yang 7 ini dibagi menjadi 4, itu kesimpulannya. Yang pertama yang dinamakan air ini bisa suci, mensuci lain, tidak makruh untuk digunakan, ini namanya air mutlak. Air mutlak itu termasuk sungai, air sumur itu termasuk mutlak, air laut itu termasuk mutlak. Itu bisa dibuat bersih suci, bisa dibuat untuk dirinya, untuk orang lain, dan untuk yang lain-lainnya seperti itu. Terus yang kedua adalah air suci, mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yaitu dinamakan air musammas. Nah, mungkin hanya ini sahabat-sahabat yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk yang nomor 3 dan yang nomor 4 nanti kita di episode berikutnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika nanti ada keliruan. Ini murni karena dari saya sendiri, karena itu ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Salam Siber Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du. Yang kami sangat muliakan, yang pertama-tama adalah para kiai, khususnya Muassis Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo, dan juga yang kami sangat hormati kepada sahabat-sahabat Ansor Kabupaten Probolinggo, sahabat-sahabat Banser Kabupaten Probolinggo, dan juga sahabat-sahabat atau gus-gus atau ustadz-ustadz dari unsur Majelis Zikir dan Sholawat di Jalan Ansor yang kami sangat hormati dan banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi waktu di acara Cyber Online ini. Jadi patut kita bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berbagi, masih bisa silaturahim walaupun dengan cara media online. Kami sebagai Ketua PC MDS Kabupaten Probolinggo dan juga mewakili sahabat-sahabat atau gus-gus yang unsur dari MDS, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah Cyber Online ini adalah sebenarnya
ini adalah yang kami lakukan selama ini, tapi bukan siber online, tapi siber antar kecamatan. Baik itu yang kami lakukan sudah beberapa kecamatan, ada 3 kecamatan itu sudah kami lakukan, terutama ke Sumber. Ini memang program murni dari MDS, yaitu adalah pengkajian dan pengkajian terus di bidang sholawat, di bidang khatam. Begitu. Jadi karena adanya COVID-19 ini, jadi ini adalah terobosan yang kami bisa lakukan, yang bisa kami laksanakan, daripada kita tidak bisa berdakwah lewat MDS. Ada satu hal yang akan kami sampaikan kepada sahabat-sahabat yang mungkin tidak begitu paham dengan MDS. Perkiraan 3 tahun yang kemarin, ini Ansor ini bertambah semi otonom. Jadi kemarin memang awalnya ada di Ansor itu MDS tidak ada. Yang ada itu adalah Banser dan Ansor. Nah, 3 tahun yang kemarin itu ada MDS. Jadi untuk kedepannya ini, jadi Ansor sudah punya 3 striker. Kalau disamakan dengan sepak bola, ada Banser, ada Ansor, ada MDS. MDS itu khusus bagi kaum sarungan, atau khusus para ustadz, para gus yang bisa kita kumpulkan, kita openi untuk mengurusi sholawat, untuk mengurusi zikir, untuk mengurusi pengkajian, dakwah di berbagai posisi, di berbagai sudut. Ini yang mengurusi MDS. Jadi tupoksinya sudah jelas. Untuk kemasyarakatan dan kepengurusan, ini keansoran. Untuk kebansernya, keamanan, ngepam dan lain-lain. MDS-nya, ya ini, di samping kanan saya ada tat wajib ahlinya di bidang narasumber, di bidang jenazah yang sudah keliling kemarin. Di samping saya ada di bagian dakwah Kiai Salikin ini. Ini sudah ada kami sudah bagi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ini memang tugasnya MDS. Begitu. Jadi itu MDS. Jadi mohon sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, mari kita kuasai media-media yang bisa kita kuasai. Media online, media cetak, media-media yang lain kita kuasai. Pemuda hari ini jangan hanya diam. Harus berkarya, harus berbuat. Daripada hanya nonton video, nonton YouTube, hanya bisa mengolok-olok kiai yang tidak paham bagaimana latar belakangnya, biasa mengkafir-kafirkan orang. Mari kita benahi mulai hari ini tuh Ansor Kabupaten Probolinggo supaya menjadi Ansor yang banyak manfaatnya kepada masyarakat, khususnya. Dan insya Allah ini acara malam hari ini akan kami istiqomahkan untuk kedepannya. Jadi mungkin apa yang disampaikan Kiai Salikin kemarin malam itu memang setiap minggu akan kami lakukan. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang memang syar'i akan show di online Facebook ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan mungkin ada yang menggantikan. Dan ini kalau ini tadi Fathul Qorib, mungkin minggu depan akan kami ganti dengan dengan tema yang lain dan mungkin narasumber yang lain. Ini insya Allah minggu depan akan kami lakukan itu. Pun juga bisa melihat pemandangan yang beda juga. Gitu. Biar tidak hanya Kiai Salikin saja yang terus berkarya. Ini mari ladang dakwah ini jangan hanya jadi penonton. Kita harus berkarya, kita lakukan selama kita bisa mampu. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai muqaddimah dan sebagai mengakhiri acara ini. Kurang lebihnya mohon sarannya, mohon solusinya, mohon masukannya, dan mohon petunjuknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili semua gus-gus. Bila ada yang kurang berkenan, ada yang kurang begitu ada kata-kata yang tersinggung, kurang lengkap, kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.